Kami letakkan beban beratmu. Mari kita uji ya, sebelum ke optimis ya. Ini pengantar saja. Kami letakkan beban berat. Apa beban paling berat bagi Nabi? Dulu orang katakan begini, ya banyaklah pendapat ulama ya, ilmuwan yang telah kita lakukan riset begini. Katanya beban yang paling berat bagi Nabi itu adalah ditinggal meninggal, wafat oleh Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib. Saya merasa ketika membaca itu, waduh kok cetek begini ya, kok banal itu, kok dangkal itu ya. Masa ditinggal meninggal wafat oleh istrinya? Betul, dua orang itu pelindung utama ya. Setelah itu gencar mereka, orang-orang kafir di Mekah itu gencar melawan, menyerang, mengintimidasi, menteror, bahkan membarikade, membatasi Nabi sedemikian rupa. Tapi bagi saya bukan beban. Setiap orang akan ditinggal mati oleh anaknya, oleh istrinya. Mati satu tumbuh 1000, bagaimana itu? Mati satu kawin lagi, bagaimana itu Pak? Itulah ada pendapat yang seperti itulah. Lalu ada pendapat lain, katanya yang berat itu adalah wahyu. Tapi bagi saya belum sampai pada kesimpulan itu. Ada ayatnya begini di Quran itu ya. Inna sanulqi ilaika, di surat Muzammil kalau tidak salah. Inna sanulqi ilan. Akan kami berikan, kami pertemukan kepadamu tentang wahyu yang sangat berat. Tapi segera di ayat yang lain Nabi tidak pernah terpaksa. Misalnya di surat Ahzab, maka 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Baru nanti di bawah itu risalah. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Baru setelah itu maka Muhammadun wa ahli mirjaluk. Nanti puncaknya adalah filsafat profetik. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Itu basyir, nadhir, kemudian da'iyan ilallahi biiznihi sirajan munira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira, dan pelita yang menerangi. Memang Quran ini sangat berat. Misalnya di surat Hasyr disebutkan begini, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau ditimpakan ke gunung dia akan hancur berkeping-keping. Tetapi di ayat yang lain Allah sebutkan justru Quran itu mudah. Inilah orang belajar Quran itu sangat rumit. Di ayat yang lain disebutkan begini, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Quran ini bagi mereka yang mau belajar. Adakah yang mau mempelajari, katanya. Lalu bagaimana? Memang saudara, ayat Quran seperti itu. Jadi tidak bisa Anda baca terjemahan langsung fatwa bla bla bla, demo berjilid-jilid, tidak bisa. Ayat Quran ada yang am, ada yang khos, ada yang itlaqul am li iradatil khos, menyatakan umum padahal maksudnya khusus, menyatakan khusus maksudnya umum. Ada yang mufassal, ada yang terpisah-pisah, ada yang muqayyad. Kemudian ada juga selain yang populer ya, muhkamat mutasyabihat itu. Jadi bahkan ada ayat yang nyuruh kita perang, waqatilu uqtulu wajahidu. Perangi dia sampai Islam semua. Tapi di ayat yang lain tidak ada paksaan dalam beragama. Ya kan, itu sangat populer kan ayat itu kan, bagaimana la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha ila akhiril ayat itu. Di ayat yang lain wajahidul kafirina atau wajahidul ladzina waqatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bunuhlah siapapun yang tidak beriman pada Allah dan hari kiamat, hari akhir itu. Terus ini yang benar yang mana, ya kan? Makanya ada kisah populer sampai-sampai Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi Transoksiana Mawara An-Nahar itu kirim surat kepada Imam Syafi'i, fabasyirni bihaqil Islam, sampaikan ke saya berita gembira Islam yang hak itu yang bagaimana, waballighni bil bayan, kasih dong kita penjelasan, eksplanasi yang rasional. Nah, caranya bagaimana? Ya tetap ngaji. Ada tutorial memahami Quran, itu ada 1, 2, 3. Anda ikuti kajian-kajian ini sebelumnya, nanti pelan-pelan juga paham. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, saya mendapati bahwa yang paling berat wa wada'na anka wizrak, tadi Allah meletakkan ya, dalam hal ini meringankan beban Nabi adalah umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah, atau laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu ingin kita masuk surga semua.
Sampai-sampai beliau bersabda begini, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya, ada orang masuk neraka, dia tidak mau itu. Nah, ini beban yang paling memberatkan Nabi, bukan soal wahyu atau apa tadi itu. Allazi anqadha, naqad anqadha itu maknanya pikulan yang memberatkan. Yang memberatkan punggung, beban ya, bawa tas. Anak-anak kecil itu SD banyak pelajarannya itu. Makanya saya tidak setuju SD itu, aduh pelajarannya banyak sekali, apalagi MI kan ya. Seharusnya keterampilan teknis seperti calistung, baca tulis hitung ini diajarkan umur 10 tahun saja, jangan dari kecil itu. Kecil pelajarannya 16, ditambah lagi diniyah. Wah, itu memberatkan sekali. Banyak mubazirnya lah, konon sekolah belum lagi full day. Yang aturan kemarin kan ya full day. Wah, itu sangat-sangat merusak, merugikan pesantren dan lain-lain ya. Madrasah diniyah dan seterusnya. Jadi umat yang bagaimana yang diberatkan Nabi? Ya umat yang masih jahiliyah. Umat yang masih badawah, yang sangat primitif. Umat yang tidak tahu sopan santun, akhlak, pengetahuan dan lain-lain. Nah, itu yang sekiranya memberatkan Nabi. Allazi yang tadhahrak wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutanmu. Dulu saya menduga sebutannya Nabi kan seperti kalau kita baca Diba itu loh, pokoknya NU tok inilah ya, Diba Barzanji Syarful Anam ya, Simtud Duror Burdah ya. Di Diba itu ada bacaan begini. Wa arada fakhrahu 'alal asya' wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Nah, sudah wa rafa'na laka dzikrak ya, diangkat sebutannya Nabi itu. Setiap ada lafaz Allah itu pasti ada Nabi. Adzan itu ya, Allahu asyhadu an la ilaha illallah, setelah itu asyhadu anna Muhammad. Tidak mungkin setelah Allah langsung Margono. Tidak mungkin itu. Kalau nyebut Allah lalu di sebelahnya Bahri, itu kaligrafi tidak laku, orang jualan tidak laku, pasti tidak laku. Jadi Muhammad itu ya. Dulu saya menduga itu sebutan-sebutan Nabi itu yang ditinggikan itu. Nah, ada kabar gembira begini. Ada misalnya kita bisa melacak di Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah yang ditulis oleh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, Abi Abdullah Abu Sa'id Al-Busiri ya. Bagaimana lamma da'allahu da'ina li ta'atihi kunna akramar. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramul umam. Ketika Allah memanggil Kanjeng Nabi ke langit untuk taat kepadanya, menerima wahyu salat tadi itu, taat kepadanya dengan sebutan wahai semulia-mulianya Rasul, ini otomatis ya, automatically ini kita menjadi umat yang paling mulia. Ini kan kabar gembira. Segala sesuatu dimudahkan bagi kita. Baru ayat setelah itu fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Mari kita baca. Dalam kaidah-kaidah tafsir ya, kaidah tafsir, setiap ada usrun, kalau ada tambahan al, ini alnya al apa ini? Tentu al definitif. Ya al ta'rif ya kan semua orang tahu. Al ta'rif, al yang definitif. Lalu di bawahnya ada pengulangan, repetisi ya, tikror, al lagi. Maka maknanya ayat pertama dengan yang kedua sama, artinya satu. Tapi kalau tidak ada al, maknanya dua. Maksudnya begini, yusron, satu ya, di sini yusron lagi. Maknanya apa? Pada setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Ini maknanya. Jadi dalam kaidah tafsir ya, kalau ada lafaz dimulai dengan al-ta'rif, al yang definitif itu, al-ma'rifat ya, lalu diulang di ayat berikutnya, itu maknanya satu. Satu kesulitan. Di ayat 5 dan 6 sama, al-insyirah atau ayat tasyrih, surat Asy-Syarah, alam nasrah, dari banyak sebutannya. Tapi kalau yusron karena tidak ada al, maka yusron itu dua. Maka pada setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Pada setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Mungkin kita terlalu berat ya menjalankan agama atau apa. Jangan katakan bahwa agama ini kok memberatkan saya, jangan. Itu salah ini. Ya kalau belum mampu istighfar, kalau belum mampu berdiri ya duduk, kalau belum mampu duduk berbaring. Sebab ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Tidak ada agama memberatkan kita, itu tidak ada. Nah, mungkin pendapat kita sendiri perihal itu ya. Nah, itu soal lain lagi itu ya. Kemudian
Ayat yang lain misalnya saja Allahu ba'da usrin yusron. Di satu ayat dikatakan ma'a bersamaan, di ayat yang lain dikatakan ba'da setelah. Apapun itu sebenarnya saya memaknainya tidak lama setelah kesulitan akan ada kemudahan. Jadi memang sudah pasti ada kesulitan. Masa tidak ada yang sulit kan ya? Sudah pasti. Tapi ia tergantung cara pandang kita. Makanya tadi hati Nabi yang seperti samudra, sumur tanpa dasar, kalau dilempari batu, lama mau nyampe ke dasarnya. Tidak langsung marah, tidak langsung reaksioner. Tidak langsung angkat pedang, langsung Allahu Akbar, bawa pentungan. Tidak sweeping atau apa. Tidak seperti itu. Tidak reaksioner ya. Ini yang beda ini. Makanya sekali lagi Nabi menerima wahyu kan di langit. Fa'auha ila rabbihi ma'auha dalam kasus menerima sholat. Sementara Nabi Musa di bumi. Tadi itu yang sudah kita singgung. Nabi Musa hanya berdoa, ya Allah lapangkanlah dadaku. Nabi Muhammad sudah dilapangkan. Rabbi shrah li sadri, doa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad tidak. Allah sudah melapangkannya. Alam nashrah. Nabi Musa berbuat dosa supaya diampuni. Inni dzalamtu nafsi, ya kan? Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Faghfara lahu, itu bisa dilacak di surat Qasas ayat 16. Tapi Nabi Muhammad di surat Fatah tidak, Allah sudah mengampuni. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambihi. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansurukallahu nasran 'azizah wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi.